السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita suatu nikmah yang sangat-sangat besar. Nikmah ini jika dibandingkan dengan dunia dan isinya, maka tentulah dunia ini tidak mungkin akan dibandingkan dengan nikmah ini. Bagaimana bisa dibandingkan? Sementara nikmah yang Allah berikan kepada kita di sore hari ini adalah merupakan sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Sementara prestasi, kesuksesan yang diraih oleh seseorang di dunia bisa menjadi malapetaka baginya di akhirat. Bisa juga menjadi malapetaka baginya di dunia sebelum di akhirat. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azakumullah, majlis-majlisul ilm ini jangan sampai kita tidak hadir di majlisul ilm. Karena di majlisul ilm Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala kepada orang-orang yang duduk di majlisul ilm. Bagaimana tidak? Orang yang duduk di majlisul ilm, mereka mendengar perkataan ucapan yang terbaik. Mereka mendengarkan firman-firman Allah. Mereka juga mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kedua-duanya merupakan ucapan-ucapan yang terbaik. Nah, oleh karena itu ayyuhal ikhwah, hendaklah kita senantiasa mendatangi majlisul ilm, karena ini merupakan salah satu cara untuk memberatkan timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan amalan-amalan yang pahalanya sama seperti pahala orang yang syahid. Pada sore hari ini insyaallah kita akan menyampaikan tentang musibah-musibah. Kalau yang tadi adalah amalan-amalan, sekarang kita akan menyampaikan musibah-musibah yang orangnya yang tertimpa dengan musibah ini dia mendapatkan pahala seorang syahid. Kita baca penjelasan Syekh di sini. Akhil Karim,
wa minan ni'amil lati imtanna Allah Ta'ala biha ala ibadihi al-mu'minin, di antara nikmah-nikmah Allah yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, an ja'ala al-masaiba wal asqam allati tusibahum kaffaratun lidhunubihim. Musibah-musibah dan penyakit-penyakit yang mereka derita itu merupakan kafarah, penghapus dosa-dosa mereka. Wa rif'atan lidarajatihim, juga merupakan pengangkat derajat mereka di sisi Allah. Namun syaratnya idza sabaru, apabila mereka sabar menerima takdir Allah ini. Wa ja'ala ba'daha yamnahu sahibaha thawab asy-syuhada. Bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian daripada musibah-musibah ini pahalanya sama seperti pahala orang yang syahid. Di mana kita mengetahui bahwa mati syahid ini merupakan cita-cita setiap orang yang mukmin. Ya, maka ikhwani fillah azakumullah, orang-orang yang beriman apabila mereka pergi ke medan pertempuran tanpa ada rasa takutnya sama sekali. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu melihat saudara-saudara kita di Gaza, anak-anak kecil pun mereka berani pergi berperang, tidak ada rasa takutnya sama sekali. Kenapa? Karena mati syahid itu merupakan cita-cita dan angan-angan mereka. Sebaliknya orang-orang kafir, mereka takut kematian. Kenapa? Karena mereka cinta kepada dunia ini, sehingga mereka tidak mau meninggalkan dunia ini. Makanya mereka tidak mau mati, takut kepada kematian. Bahkan mereka ingin seandainya mereka ini bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur sampai 1000 tahun. Ya. Nah, jadi orang yang diberikan musibah-musibah ini lalu dia sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala sama seperti pahalanya orang yang mati syahid. Wala ya'ni hadza an yatamannaha al-mu'min wa inna ma yas'alullah al-'afiyah. Namun bukan berarti seorang muslim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditimpa oleh musibah ini, jangan. Ya, memang musibah-musibah ini, orang yang tertimpa dengan musibah ini lalu dia sabar, dia akan mendapatkan pahala seorang syahid. Namun jangan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah timpakanlah musibah ini kepada saya agar saya mendapatkan pahala syahid. Ya, jangan-jangan nanti Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita musibah ini, justru dia kufur nanti. Ya. Kemudian maka oleh karena itu kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, agar dijauhkan dari segala bentuk kejelekan-kejelekan di dunia dan di akhirat. Di antara musibah-musibah ini yang pahalanya sama seperti pahala seorang syahid, yang pertama adalah al-mautu bit-ta'un, yaitu seseorang meninggal dunia karena suatu wabah. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-farru min at-ta'un kal farri min az-zahf. Orang yang lari dari wabah sama seperti orang yang lari dari medan pertempuran. Lari dari medan pertempuran itu adalah dosa besar, bahkan termasuk salah satu dari 7 dosa yang membinasakan manusia. Itu berarti apabila ada suatu wabah di suatu tempat, tidak boleh kita keluar dari tempat itu. Seandainya kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, maka kita akan mati syahid. Wa man sabara fihi, dan barang siapa yang sabar di tempat itu, yang sudah terkena wabah itu di tempat itu. Karena kalau dia keluar dari desa itu, maka dia akan menularkan wabah ini kepada orang lain. Ya, subhanallah, ini sudah diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu.
Namun orang-orang sekarang baru mengetahuinya. Ya, sehingga orang yang terkena wabah tidak boleh dia ke tempat atau meninggalkan tempat itu lalu dia pergi ke desa yang lainnya. Karena dia akan menularkan wabahnya itu kepada orang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man sabara fihi kana lahu ajru syahid." Barang siapa yang sabar di tempat itu, ya, maka pahalanya sama seperti pahala orang yang syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Albani, Al-Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Yang kedua, yaitu al-mautu difa'an 'anil mal. Mati karena membela harta. Ya, kita punya harta, lalu datang orang-orang yang ingin mencurinya atau ingin merampok, maka kita membela harta kita, kita melarang mereka jangan sampai mereka mengambil harta kita ini. Dengan cara apa saja kita membela? Ya, seandainya kita terbunuh, maka kita akan mati syahid. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man qutila duna malihi fahuwa syahid." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia adalah orang yang mati syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, At-Tirmidzi dan Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Demikian juga Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan Imam Al-Baihaqi dan juga At-Tabarani. Kemudian di riwayat yang lain dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man urida maluhu bighairi haqqin faqatala faqutila fahuwa syahid." Barang siapa yang hartanya akan diambil oleh seorang maling atau seorang perampok, ya, bighairi haqqin, diambil dengan cara yang tidak hak, tidak benar, lalu dia melarang, menghalangi orang yang akan mengambil hartanya, ya, kemudian sampai dia berkelahi, bertengkar untuk mempertahankan hartanya, faqatala, lalu dia berkelahi, faqutila, lalu dia terbunuh, fahuwa syahid, maka dia adalah orang yang mati syahid. Yang ketiga, al-mautu difa'an 'anil nafsi wad-dini wal ahl. Mati, meninggal dunia karena membela diri, membela agama, dan membela keluarga. Ya, kita sebagai kepala keluarga harus kita membela keluarga kita, meskipun taruhannya adalah nyawa, karena keluarga itu adalah kehormatan kita yang harus kita jaga. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia adalah syahid. "Wa man qutila duna damihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena membela nyawanya, dia adalah syahid. "Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya, maka dia syahid. "Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena membela, melindungi keluarganya, maka dia adalah syahid. Ya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, apabila keluarga kita diganggu, maka nyawa jadi taruhannya. Bahkan nyawa ini akan menjadi murah demi membela keluarga kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Kemudian yang keempat, al-maut min dzatil janab atau min dzatil jamb.
mati karena ada luka di lambungnya. Ya, mungkin apa ini, penyakit mah atau asam lambung sehingga terlalu tinggi sampai dia meninggal dunia. Ya, ini diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mayyitu min dzatil jamb syahid. Orang yang meninggal dunia karena dzatul jamb. Dzatul jamb ini adalah apa? Luka di lambung sehingga dia bernanah atau infeksi sampai membuat orang itu meninggal dunia. Ya. Kata Syekh menjelaskan, wa dzatul jamb dumalan aw qurhah ta'ridu fi jawfil insan. Ini luka yang terjadi di lambung manusia, tanfajir ila dakhil fayamutu sahibuha. Ya. Bisa jadi dia apa istilahnya? Radang atau infeksi, ya, sehingga menyebabkan kematian. Jadi apabila orang ini meninggal dunia disebabkan oleh penyakit seperti itu, maka dia adalah mati syahid. Tentunya ya ikhwah, semua ini orang akan mendapatkan syahadah. Mati syahid itu syarat yang pertama, dia mati di atas apa? Tauhid. Dan mati di atas sunnah Rasulullah SAW. Kemudian dia sabar, ridha atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia mengeluh. Ya, tidak boleh dia mengeluh. Bagaimanapun penderitaannya, bagaimanapun berat penyakitnya, dia tidak boleh mengeluh. Memberitahu boleh. Apa penyakitmu? Penyakit saya di sini di perut. Penyakit saya di kepala. Penyakit saya di kuping, di telinga dan yang lainnya. Kalau memberitahu boleh, tapi mengeluh tidak boleh. Ya. Kenapa demikian? Karena orang yang mengeluh itu adalah orang yang sangat kurang ajar. Kenapa? Karena Allah dikeluhkan kepada makhluknya. Ya. Jadi seharusnya dia memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberinya penyakit itu untuk menghapus dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya sebagaimana kita katakan di awal kajian tadi. Tapi ini justru setiap ada pengunjung yang datang, setiap orang yang ziarah dia mengeluh. La ilaha illallah. Allah dikeluhkan kepada makhluknya. Allah yang maha kuasa dikeluhkan kepada makhluk yang lemah. Karena orang enggak berakalin. Seharusnya kita mengeluh itu, kita mengeluh kepada orang yang lebih kuat, yang mampu untuk membela kita, yang mampu untuk mengembalikan hak kita. Sekarang kalau Allah kita keluhkan, kepada siapa kita keluhkan Allah? La ilaha illallah. Makanya ikhwani fid din asakumullah, mengeluhkan ini termasuk apa? Min akbaril kabair. Dosa-dosa yang sangat besar. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya. Kemudian yang kelima, al-ma'idu fil bahri wal mautu gharaqan. Orang yang pusing di laut dan mati tenggelam. Ini syahid. Lihat ayo ikhwah, bagaimana murahnya Allah Subhanahu wa taala. Pusing di laut ini syahid. Ya. Ini diriwayatkan oleh Ummu Haram radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ma'idu fil bahri alladhi yusibuhu al-qai' lahu ajru syahid wal gharaqu lahu ajru syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ma'idu fil bahri, al-ma'idu itu maksudnya adalah huwa alladhi yaduru ra'suhu min rihil bahr wa ittirabis safinati bil amwaj. Al-ma'id itu dalam bahasa Arab adalah orang yang pusing kepalanya karena angin yang kencang dan ombak yang keras sehingga kapalnya oleng, tergoyang-goyang kapalnya. Ya, orang yang seperti ini sehingga dia muntah, kata Rasulullah SAW, maka pahalanya sama seperti pahala orang yang syahid.
Subhanallah. Ya, begitu murahnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pusing kepalanya di laut bisa mendapatkan pahala seorang syahid. Wal gharaqu lahu ajru syahid. Dan orang yang meninggal dunia, orang yang tenggelam di laut, ini pahalanya pahala syahid. Ingat ayolah ikhwah, ya, dia adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan bertauhid. Ya, kan banyak kita melihat perampok yang mati di laut, tenggelam. Apakah mereka juga mati syahid? Tentunya tidak. Ya, banyak orang musyrik juga mati tenggelam. Apakah mereka mati syahid? Tidak. Ya, pelaku-pelaku bid'ah juga. Jadi, yang mati tenggelam, kemudian dia mendapatkan pahala syahid, adalah orang yang mati di atas tauhid, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ali Al-Qari rahimahullahu taala. Ali Al-Qari rahimahullahu taala mengatakan, "Ya'ni man rakibal bahra wa asabahu dawaran." Yang dimaksud dengan hadis ini adalah yaitu orang yang berlayar di laut. Kemudian dia pusing kepalanya. Ini ikhwani fiddin azakumullah, ada hal yang sangat penting yang sering kita lupakan. Ya. Padahal kita bisa mendapatkan pahala dengan cara yang sangat mudah. Namun sering kita lupakan dia ini. Ya. Apa itu? Yaitu ibadat al-ghair mahdhah. Ibadah-ibadah yang asalnya bukan ibadah, namun dengan niat dia berubah menjadi ibadah. Ya, seperti misalnya kalau kita makan, kita minum, kita niatkan untuk bisa kuat beribadah kepada Allah, maka makan minum ini akan menjadi apa? Ibadah. Kalau kita tidur, istirahat dengan niat untuk kuat melaksanakan sholat malam, maka tidur kita itu akan menjadi apa? Ibadah. Ya, tamu datang, ya, kita suguhi dia kopi atau teh atau yang lain-lainnya dengan niat ini adalah ibadah untuk memuliakan tamu dan menjalankan perintah Allah, ini akan menjadi ibadah. Ya, maka dengan demikian ayolah ikhwah, banyak sekali cara-cara bagi kita untuk mendapatkan apa? Pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, pahala-pahala ini untuk memberatkan timbangan kita di hari kiamat kelak. Ya. Ketika menyapa tetangga, ini semuanya adalah ibadah. Demikian juga ibu-ibu. Ketika membuatkan suami kopi, niatkan itu adalah dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia nyapu di rumahnya, dia ngepel di rumahnya supaya suaminya senang karena Allah Subhanahu wa taala memerintahnya untuk menyenangkan suami. Itu akan menjadi ibadah. Ya, membuatkan suami makanan-makanan yang dia sukai. Ya, dengan niat adalah untuk apa? Taat kepada suami, karena taat kepada suami adalah perintah Allah. Ini akan menjadi ibadah yang dia akan mendapatkan pahalanya. Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, banyak sekali cara-cara bagi kita untuk mendapatkan apa? Pahala. Di antaranya adalah ketika kita berlayar di laut. Mungkin kita punya usaha di Bali atau di mana saja, sehingga kita terpaksa berlayar. Begitu naik di kapal, pasti kapal itu akan apa? Goyang. Kemudian kepala kita akan pusing. Kalau kita niatkan ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berusaha untuk mencari harta kan itu merupakan ibadah. Ya. Maka jika dia niatkan ini adalah karena Allah, maka itu akan menjadi ibadah dan dia akan mendapatkan pahala, bukan sembarangan pahala ya ikhwah. Pahala syahid. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Dia akan mendapatkan pahala syahid, bayangkan. Ya, pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian falahu ajru syahid idza rakibahu li ta'atin kal ghazwi wal haji wa tahsil al ilmi aw al tijarah. Ya, apabila dia berlayar di laut itu karena suatu ketaatan, ingin melaksanakan suatu ketaatan seperti berperang, berhaji, atau menuntut ilmu, atau berusaha berdagang atau yang lain-lainnya. Ya, ingin mencari nafkah untuk anak istri, ya, atau mencari nafkah untuk bisa taat beribadah kepada Allah, kuat beribadah kepada Allah, maka apabila dia berlayar di laut kemudian pusing kepalanya,
maka ini pahalanya adalah apa? Pahala syahid. Illam yakun lahu tariqun siwah, jika dia tidak punya cara lain untuk menempuh perjalanan ini kecuali dengan berlayar di laut, maka orang ini adalah orang yang syahid. Pusingnya saja syahid. La ilaha illallah, luar biasa agama kita ini, ya ikhwah. Kemudian warawa Rashid bin Hubeish. Rashid bin Hubeish meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-qatlu fi sabilillahi syahadah. Orang yang terbunuh di jalan Allah, dia adalah syahid. Wat-ta'unu syahadah. Dan orang yang mati karena wabah corona atau wabah yang lain-lainnya, ya, kemudian dia meninggal dunia, maka meninggalnya itu adalah syahid. Wal gharaqu syahadah. Dan orang yang tenggelam, ya, ini mati syahid. Kemudian kata Nabi di sini, wal batnu syahadah. Orang yang mati karena sakit perut. Ini secara umum dikatakan sakit perut. Ya, apa saja bentuknya sakit perut itu, sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan bersunnah, kemudian dia sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia akan mendapatkan pahala syahid. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal harqu syahid. Dan orang yang terbakar, meninggal dunia karena terbakar, rumahnya terbakar atau yang lain-lainnya, terjadi suatu musibah sehingga dia terbakar, maka orang ini matinya mati syahid. Kemudian wasail, ya, orang yang meninggal dunia karena banjir, ini syahid. Demikian juga kata Rasulullah SAW, wan nufasa, wanita yang nifas, ya, tentunya nifas itu adalah apa ya ikhwan fillah azakumullah, yaitu wanita yang apa? Setelah melahirkan, masa nifasnya. Wan nufasa, dan wanita-wanita yang nifas, yajurruha waladuha bisurariha. Dia akan ditarik oleh anaknya dengan tali pusatnya ilal jannah, ke sorga. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, oleh karena itu ketika kita sakit lalu datang penyakit itu, ya, maka hendaklah di saat itu kita berzikir la ilaha illallah atau subhanallah atau Allahu akbar. Apa saja nama-nama Allah Subhanahu wa taala kita sebut. Ya, seandainya kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, maka ini akan menjadi husnul khatimah. Kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita sakit. Dan ini syahid. Kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita sedang berzikir. Ya, ini adalah sesuatu yang luar biasa ya ikhwah. Daripada orang meninggal dunia dia sedang main remi. Ya. Atau dia meninggal dunia di saat dia sedang main catur. Bahkan yang lebih parah lagi, sebagaimana yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, meninggal dunia di saat dia sedang berzina. Wala haula wala quwwata illa billah, dan itu sering terjadi ya ikhwah. Atau dia meninggal dunia di saat dia apa? Sedang minum khamr. Ya, dibawa ke rumah sakit, dibawa ke UGD dalam keadaan apa? Dalam keadaan mabuk. Nasallallahu salam al-afiyah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kita sakit gigi, sakit kepala, sakit telinga, sakit apa saja, ya, jangan hanya ya, hendaklah berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau subhanallah, subhanallah, atau zikir-zikir yang lainnya. Al-Imam Ahmad suatu hari ketika dia sakit, ya, kemudian dia merintih karena kesakitan, datanglah seorang muridnya yang mengatakan, wahai Imam Ahmad, saya pernah membaca suatu riwayah, kata muridnya ini, bahwa orang yang sakit kemudian dia merintih, Allah Subhanahu wa taala akan mengurangi pahalanya.
Maka sejak itu Al-Imam Ahmad bagaimanapun sakitnya dia tidak pernah merintih. Ya, dipukul, dipecut, enggak pernah dia merintih. Ya, demikian juga Bilal bin Rabah. Ya, yang diseret ayyuhal ikhwah, diseret di gunung-gunung kota Makkah. Ya, di musim panas, batu-batu di gunung-gunung kota Makkah ini tajam seperti silet ayyuhal ikhwah. Ya, dia tidak teriak mengatakan oh. Justru dia mengatakan ahadun ahad. Ya. Maksudnya Allah yang Maha Esa, Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Ya. Nah, ini kadang-kadang ayo ikhwah, mungkin karena kita sakit sehingga luput dari ingatan kita. Ketika sakit itu datang, berzikirlah, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah sifat-sifat Allah. Jadi penyakit itu mengurangi dosa-dosa kita, demikian juga zikir ini akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di riwayat yang lain juga dikatakan wan nufasa'u yajurruha waladuha bisurariha ilal jannah. Dan wanita yang nifas, dia akan ditarik oleh anaknya dengan tali pusatnya ke dalam surga. Subhanallah. Ya. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, banyak-banyaklah berzikir. Ya. Meskipun ibu dalam keadaan haid tidak menghalangi seseorang untuk berzikir. Banyak-banyak berzikir. Demikian juga nifas tidak menghalangi seorang wanita untuk berzikir. Ya. Kata Syekh, "Wasailu huwal matarul ghazir alladhi yasilu 'alal ard wa yajri." Sail di sini maksudnya adalah banjir yang deras. Wal muradul alladhi yaghraqu fi ma'is sail. Yang dimaksud dengan sail di sini adalah orang yang tenggelam di air yang deras, banjir yang deras. Ya, sebagaimana dikatakan oleh As-Sa'ati. Kemudian demikian juga di hadis yang lain dikatakan wasahibul hadmi, orang yang dijatuhi oleh temboknya, oleh runtuhan rumahnya. Orang yang seperti ini matinya adalah syahid. Ya. Demikian juga ikhwani fi din azakumullah, orang yang terbakar dan wanita yang hamil dan wanita yang nifas, ini semuanya adalah apa? Syahid. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Atik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-maqtulu fi sabilillah syahid. Orang yang terbunuh di jalan Allah dia syahid. Wal mat'unu syahid. Orang yang mati karena wabah dia adalah syahid. Wal ghariqu syahid. Orang yang tenggelam dia syahid. Wa sahibu dhatil jambi syahid. Dan orang yang mati karena luka lambungnya dia adalah syahid. Wal mabtunu syahid. Orang yang mati karena sakit perut, ya, apa saja penyakit perutnya, maka dia syahid. Wa sahibul hariq, dan orang yang terbakar dia syahid. Walladhi yamutu tahtal hadmi syahid, dan orang-orang yang meninggal dunia karena diruntuhkan oleh rumahnya, temboknya atau yang lain-lainnya, maka dia syahid. Kemudian kata Nabi, wal mar'atu tamutu bi jam'in syahid. Seorang wanita yang meninggal dunia dan bayinya, janinnya masih ada di dalam perutnya, ini matinya syahid. Ya, subhanallah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, maka dengan demikian orang yang mati syahid ini adalah sangat-sangat banyak. Ya. Kemudian juga di antara orang-orang yang mati syahid ini adalah al-mautu bi maradus sil. Orang mati karena TBC. Ini juga syahid. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu mengatakan,
bahwa Rasulullah SAW mengatakan as-sillu syahadah. Orang yang mati, orang meninggal dunia karena penyakit TBC, maka dia ini adalah orang yang mati syahid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mati syahid. Ya, karena mati syahid ini adalah merupakan cita-cita setiap orang muslim. Jika kita sudah senantiasa meminta kepada Allah, berniat, bertekad, kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimatikan mati syahid, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kita ke derajat orang-orang yang mati syahid meskipun kita meninggal di atas kasur. Ya, namun ikhwani fillah azakumullah, ada tekad, ada niat, kemudian ada doa. Ya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pahala orang yang mati syahid meskipun kita meninggal dunia di atas kasur. Kemudian amalan yang ke-18 yang dapat memberatkan timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, yaitu al-amalu bi ahabbil a'mali ila Allah taala wa afdaliha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang paling afdal. Ini di antara amalan-amalan yang dapat memberatkan timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh mengatakan, laqad dzakara al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam a'malan jalilatan min fadailil a'mal. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita amalan-amalan yang begitu mulia yang merupakan min fadailil a'mal. Ya, amalan-amalan yang sangat mulia yang memiliki pahala yang sangat besar. Wa dzakara bi annaha ahabbul a'mali ila Allah taala wa afdaliha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa amalan-amalan itu yang paling dicintai oleh Allah dan merupakan yang paling utama. Wa mithlu hadhihi al-a'mal jadiratun bil ihtimam wal iktsari minha. Amalan-amalan yang seperti ini, maka ini sangat layak bagi kita untuk kita memperhatikannya dan memperbanyaknya. Ya, karena dia paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah merupakan yang terbaik. Ya. Apabila kita melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan mencintai kita. Kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan merahmati kita di dunia dan di akhirat. Dijaga di dunia dan di akhirat. Ya. Lianna 'ata Allah taala fiha sayakunu jazilan bila syak. Amalan-amalan ini apabila kita mengerjakannya, pasti pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Karena amalan ini merupakan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Laisa li'annaha a'malun yuhibbuha Allah fahasb. Bukan sekedar amalan-amalan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Wa innama li'annaha min ahabbil a'mali ilaihi jalla wa ala. Namun ini adalah amalan-amalan yang paling dicintai, bukan hanya sekedar dicintai tapi paling dicintai oleh Allah. Walidzalika sayakunu thawabuha fil mizani thaqilan. Oleh karena itu, pahala-pahalanya akan menjadi sangat-sangat berat di mizan, di timbangan kelak pada hari kiamat. Walaqad dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'd hadhihi al-a'mal jawaban li su'alin takarrara min as-sahabati radhiyallahu taala anhum. Dan amalan-amalan ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabat-sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun seringkali jawabannya itu berbeda-beda.
Ketika si fulan bertanya, "Ya Rasulullah, amalan yang paling afdal apa?" Dijawab seperti ini. Datang lagi yang lainnya, jawabannya lain lagi. Kenapa bisa terjadi demikian? Berbeda-beda jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dijelaskan oleh para ulama, annal jawab ikhtalafa li ikhtilafi ahwalis sa'ilin. Jawabannya itu berbeda-beda ya, karena sesuai dengan kondisi orang yang bertanya. Bi an a'lama kulla qaumin bima yahtajuna ilaihi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu setiap penanya sesuai dengan yang dia butuhkan. Ya, au bima lahu fihi raghbah, atau yang kuat yang mampu dia kerjakan. Au kana al-ikhtilaf bi ikhtilafil awqat, atau terkadang jawabannya itu berbeda karena waktu-waktunya berbeda. Bi an yakuna al-amal fi dhalikal waqt afdal minhu fi ghairihi, di mana amalan yang diberitahu oleh Rasulullah SAW kepadanya itu yang terbaik untuk dilakukan pada saat itu. Misalnya di malam hari, amalan yang paling baik adalah apa? Qiyamul lail. Ya, di bulan Ramadan, amalan yang paling bagus apa? Yaitu apa? Puasa bulan Ramadan. Atau di musim haji, amalan yang terbaik apa? Yaitu berhaji. Kita semua sepakat ayo ikhwah bahwa jihad ini merupakan ibadah yang paling mulia. Namun terkadang sedekah bisa menjadi lebih baik daripada jihad. Ya, bagaimana itu? Mungkin di saat itu orang-orang sedang membutuhkan apa? Makanan, ada kekurangan makanan. Orang membutuhkan harta, maka di sini sedekah itu bisa menjadi lebih baik daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang pada saat itu sedang membutuhkan apa? Sedang membutuhkan apa? Membutuhkan uang, membutuhkan makanan. Ya. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, di antara amalan-amalan ini adalah yang pertama, al-imanu billahi wa rasulihi wal jihadi wal hajjil mabrur. Ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah, paling dicintai. Ya, apa itu? Yaitu yang pertama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian jihad dan haji yang mabrur. Ini berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya. Perhatikan pertanyaannya ya ikhwah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata penanya ini? Ayyul a'mali afdal? Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling baik, yang paling bagus, yang paling afdal? Apa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imanu billahi wa rasulih. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah amalan yang paling baik. Pertama, ya, harus dia bertauhid. Karena tanpa tauhid, semua amal ibadah kita ini sia-sia, tidak ada artinya. Ya, orang yang berjihad pun kalau dia tidak bertauhid, sia-sia. Ya, Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, seseorang dia berjihad karena syaja'ah, karena dia pemberani. Yang satu lagi dia berjihad karena hamiyah, ya, fanatisme, karena fanatisme golongan. Ya. Yang satu lagi dia berjihad liyara makanahu, agar dia melihat pujian-pujian orang. Mana di antaranya yang merupakan fisabilillah? Ini luar biasa. Yang satu dia perang untuk mendapatkan apa? Harta rampasan perang. Ya. Yang satu dia perang karena berani atau karena dia fanatisme golongan. Ya. Mana di antaranya? Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, dan yang satu lagi dia perang, berjihad agar dia dipuji oleh orang lain. Mana di antaranya yang fisabilillah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man jahada litakuna kalimatullahi al-ulya.
Yang berjihad di jalan Allah, dia adalah yang berjihad agar kalimat Allah, agama Allah yang paling tinggi. Inilah yang fi sabilillah. Yang selain itu tidak termasuk fi sabilillah. Ya, yang perang karena fanatis bergolongan, yang perang karena dia berani, ya, yang perang untuk mendapatkan harta rampasan perang, ya, semua itu tidak termasuk fi sabilillah. Yang termasuk fi sabilillah hanyalah satu, yaitu orang yang perang agar agama Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, amalan apa yang paling afdal ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, imanun billah wa rasulihi. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian thumma qila thumma madza? Ditanya lagi, apa lagi ya Rasulullah selain beriman kepada Allah dan Rasulnya? Nabi mengatakan, jihadun fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Ya, namun di sini belum ada jihad. Ya, dan jangan minta supaya ada jihad di sini. Alhamdulillah kita aman. Ya, kapan-kapan kita mau ke masjid, kapan-kapan kita mau pergi ke kajian, kapan-kapan kita mau keluar belanja, mungkin ada di antara kita yang pergi belanja jam 12 malam, jam 1 malam, dia tetap aman. Tapi kalau sudah terjadi peperangan, orang yang di dalam rumahnya pun dia tidak akan aman. Maka, ikhwani fi din azakumullah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keamanan. Karena kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keamanan, kita bisa mempelajari agama Allah. Ya, kita bisa beribadah, kita bisa mencari nafkah dan yang lain-lainnya. Ya. Jadi, yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihadun fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Yang ketiga mungkin ini bisa kita. Yang pertama insyaallah kita bisa. Yang kedua mungkin belum ada jihad. Tapi yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Ya. Bagaimana haji yang mabrur itu ayo ikhwah? Haji yang mabrur itu pertama dia ikhlas karena Allah. Ya. Kalau dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ingin orang-orang tahu. Ini kita ini banyak orang berhaji, di gapuranya dipasang apa? Fotonya. Ya, mohon doa apa katanya? Masa doa restu? Kalau nikah itu doa restu. Mohon doa apa namanya ini? Ya, kadang-kadang dipasang fotonya supaya dilihat sama orang. La ilaha illallah. Ya. Berarti ini ikhwani fi din azakumullah, keikhlasannya perlu dipertanyakan. Ya. Bahkan kadang-kadang sebelum dia berhaji, apa namanya, surah Yasin, kemudian zikir-zikir, kemudian ada fotonya, ditaruh dibagi-bagi di masjid, supaya orang baca Yasin, kemudian nanti dapat pahala orang yang lain. Tapi ditaruh fotonya kemudian, la ilaha illallah. Jadi ini jauh dari ikhlas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah melainkan dalam keadaan apa? Ikhlas. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Li ta'khudhu anni manasikakum." Ambillah dari aku tata cara kalian berhaji. Lihat ikhwani fillah azakumullah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menentukan tempat kita bermiqat. Sudah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari Dzul Hulaifah, kemudian dari Yalamlam, kemudian dari Qarnul Manazil, kemudian dari Dzatul Irq. Ya. Ini miqatnya sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari miqat ini belum dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena penentuan miqat ini itu berdasarkan wahyu dari Allah. Ya. Jamaah haji Indonesia banyak yang bermiqat dari Jeddah. Padahal Jeddah itu tidak termasuk dari miqat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Kalau kita katakan ini demi kemudahan saja, Masya Allah, bukan demi haji mabrur. Katanya haji mabrur, tapi tidak mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian akhwani fillah azakumullah, haji yang mabrur adalah yang jauh dari maksiat-maksiat. Ya, jauh dari dosa-dosa. Ya. Banyak jamaah haji, subhanallah. Ya. Di tanah yang suci masih suka apa? Berghibah. Ya. Kemudian kadang-kadang di depan Ka'bah dia difoto seolah-olah dia berdoa, padahal dia tidak berdoa. Dia berbohong. Ya, di Masjidil Haram, di depan Ka'bah, di bulan yang mulia, di saat dia mengerjakan ibadah yang mulia, dia berbohong. Karena itu kan bohong itu ayolah ikhwah. Difoto seolah-olah dia berdoa begini. Nanti dikirim ke keluarganya nge-share ke seluruh keluarganya dan seluruh teman-temannya. Masya Allah. Ya. Semoga hajinya mabrur. Bagaimana haji mabrur? Sementara dia berbohong ayolah ikhwah. Ya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, haji yang mabrur adalah apa? Yang berhaji dengan harta yang halal, bukan harta yang haram. Ya. Karena seorang yang akan berhaji, ketika dia meletakkan kakinya di atas kendaraan, kemudian dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk dan seterusnya, maka talbiyahnya ini disambut. Labbaik wa sa'daik. Ya, panggilan demi panggilanmu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, zaduka halal, bekalmu adalah halal. Kemudian hartamu adalah halal, kendaraanmu adalah halal. Silahkan kamu pulang dalam keadaan apa? Ma'jur la ma'zur. Membawa pahala, tidak membawa dosa. Tapi ketika dia orang yang hajinya yang tidak mabrur, ketika dia meletakkan kakinya di atas kendaraan, kemudian dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik, talbiyahnya ini disambut dengan kata-kata la labbaik wa la sa'daik. Panggilan demi panggilanmu tidak diterima, tidak disambut. Ya, zaduka haram, wa rahilatuka haram, wa maluka haram. Ya, kendaraanmu haram, bekalmu haram, hartamu haram. Irji' ma'zuran la ma'juran. Pulang bawa dosa sana, tidak membawa pahala. Ya, jadi ikhwani fillah azakumullah, haji yang mabrur itu yang ikhlas, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak melakukan dosa-dosa di saat dia berada di tanah suci. Ya, kemudian hartanya adalah bekal yang dipakai berhaji itu adalah halal, bukan dari uang haram, dari hasil nipu, dari hasil riba, dari hasil mencuri, ya, atau dari hasil jual tembakau atau yang lain-lainnya. Harus uangnya itu adalah apa? Hartanya itu harta yang halal. Ini saja yang bisa kita sampaikan di sore hari ini. Semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.